Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya kita semua dapat dikumpulkan pada kajian pada maghrib pada sore petang hari ini. Tak lupa selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan terkait akad-akad dalam ekonomi Islam kemarin, tentang jenis-jenis akad menurut tujuannya. Kemarin sudah sampai akad tabaruk kurang satu, yaitu tentang transaksi memberikan sesuatu atau harta. Itu bentuknya ada tiga, yaitu ada wakaf, hibah, dan sedekah. Untuk hibah sendiri secara bahasa artinya pemberian. Hibah merupakan pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu, dan pemberi kepada orang yang diberi dengan motif menguatkan silaturahmi atau hubungan kekerabatan dengan kekerabatan. Ya, gampangnya kayak hadiah, bentuknya kayak hadiah. Habis itu ada wakaf. Kalau wakaf itu secara bahasa artinya diam atau tetap. Wakaf adalah memberikan harta yang tetap, harus ada wujudnya, dan selalu memberikan manfaat untuk kepentingan orang tertentu, umum, dan agama. Serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan. Misalkan dipindah tangankan itu contohnya misal kita mewakafkan, habis itu dari barang wakaf tersebut niatnya akan kita wariskan, itu tidak boleh. Habis itu tapi barang wakaf ini boleh dijual. Kalau misalnya barang yang diwakafkan sudah rusak, atau misal kita mewakafkan suatu masjid. Nah, habis itu entah karena suatu hal masjid tersebut digusur. Nah, tanah dari masjid tersebut mungkin karena lingkungan di sekitar situ kurang kondusif, tanahnya dapat kita jual. Habis itu kita gunakan, kita peruntukkan untuk membangun masjid di daerah lain. Itu dipergunakan. Menguap tidak kelihatan. Ya, habis itu ada sedekah. Sedekah ini mirip kayak hibah tadi, tapi lebih keteruntukannya itu karena apa ya? Lebih kayak karena Allah Ta'ala. Jadi sama-sama memberikan barang dan tanpa imbalan apapun. Yang itu tapi dia motifnya lebih ke untuk Allah Ta'ala. Habis itu tadi ada akad dengan tujuan tabaruk atau non-profit, jadi tidak mencari keuntungan sama sekali. Terus berarti ada akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, yaitu akad tijarah. Nah, akad tijarah itu kalau menurut menurut kepastian hasil yang diperoleh itu ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Nah, kenapa akad tabaruk, akad tijarah ada yang tidak pasti? Nah, itu misalnya ya kayak akad tijarah yang tidak pasti itu bentuknya kayak misal kita menghimpun suatu modal dalam suatu perusahaan atau suatu badan gitulah. Habis itu kan nanti kita dari keuntungannya yang didapat dari operasi yang dilakukan perusahaan tersebut
dapat kita bagi hasilnya. Bagi hasilnya itu kan waktunya tidak menentu dan jumlahnya juga tidak pasti. Makanya dari hal tersebut akad ijarah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan pengembaliannya itu ada yang pasti dan tidak pasti. Untuk yang tidak pasti sendiri ada dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kalau untuk mudharabah ini dia bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha dengan proporsi bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Dan kalau misalnya perusahaannya rugi, ini akan ditanggung oleh pemilik modal. Apabila ketika mengalami kerugian itu tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pengelola modal atau mudharib. Nah, untuk rukun mudharabah sendiri ada tiga, yaitu harus ada pemilik modal, pengelola modal, dan akad. Untuk jenisnya sendiri ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mutlaqah apabila kerjasama antara pemilik modal dan pengelola sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Ini biasanya kayak investasi yang umum, jadi kita langsung investasinya langsung ke perusahaan, atau kita investasi langsung ke orang gitu. Jadi kita cuma nyerahin dana, mereka yang ngelakuin, dan itu kayak bebas gitu. Habis itu ada yang muqayyadah. Kalau muqayyadah itu pengelola modalnya membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Biasanya kayak kita kalau investasi dengan reksadana, soalnya kayak di era-era saat ini kan udah marak-marak banget investasi gitu ya. Banyak orang yang mulai menggeluti pekerjaan menjadi trader atau orang-orang yang suka main bursa saham, bursa efek. Jadi akad mudharabah ini sering sekali terjadi. Habis itu ada akad musyarakah. Musyarakah ini di Indonesia ini mungkin kayak serikat gitu ya. Itu adalah akad yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau kerugian itu juga ditanggungnya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jadi kalau mudharabah tadi yang menanggung adalah pemilik modal kalau kita rugi, tapi kalau musyarakah ini ditanggungnya sesuai proporsi dari modal yang didistribusikan, yang dikontribusikan. Rukunnya ada tiga, yaitu melakukan transaksi akad, objek yang yaitu ada orang yang melakukan transaksi, ada akad, dan ada objek yang ditransaksikan. Untuk macam-macam musyarakah sendiri ada dua, itu ada akhlak dan akad. Kalau akhlak itu adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang dengan sebab kepemilikan bisa melalui hibah, warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Habis itu ada akad. Kalau akad ini yang lebih umum ya, kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Jadi nanti kalau untuk akad sendiri nanti dibagi jadi inan, mufawadah, habis itu wujuh, sama abdan. Kalau inan itu intinya kayak dia tuh modalnya nggak harus sama, tanggung jawabnya nggak harus sama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian dibagi sesuai dengan persentase modal masing-masing. Kalau mufawadah itu semuanya harus sama, jumlah modal sama, pembagian kerja sama, dan kewajiban masing-masing pihak sama. Habis itu kalau misalnya berbeda, nanti misal ada yang beda, kalau menurut ulama Hanafiyah itu nanti perusahaan tersebut akan menjadi musyarakah inan. Habis itu kalau wujuh itu masing-masing pihak nggak punya modal sama sekali, tapi lebih biasanya kayak menggunakan reputasi. Dan ada abdan, itu syirkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Misal kayak di borbin gitu kan, ada yang
nganu tiket, ada yang makanin hewan, ada yang apa, tapi kan mereka jadi satu kesatuan dalam apa ya, proses bisnis wisata Berlin. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jun.